Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Semoga anak-anak selalu diberikan kebahagiaan, keceriaan, dan juga kenikmatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, alhamdulillah hari ini Ustadz Reza diberikan kesempatan untuk membacakan sirah nabawiyah, kisah dari Khadijah binti Khuwailid. Siapa Khadijah binti Khuwailid? Pasti anak-anak sudah tahu juga ya nak. Mari kita dengar kisahnya. Khadijah merupakan wanita yang mempunyai sosok cantik dan juga anggun. Beliau juga cerdas. Itu terbukti ketika ayah dan ibunya meninggal. Saudara-saudara Khadijah sepakat untuk membagikan harta warisan peninggalan orang tuanya. Di sini Khadijah merupakan wanita yang cerdas karena Khadijah tidak terbuai akan harta. Khadijah tetap bersikap biasa saja terhadap harta. Dia tahu kalau harta yang banyak nanti akan menjadikannya hidup berfoya-foya dan juga hidup menganggur. Nah, di sini Khadijah pun memutuskan untuk membangun kekayaannya sendiri. Ada yang tahu dengan cara apa? Benar sekali. Khadijah membangun kekayaannya dengan cara berbisnis, berdagang. Ya, anak-anak semuanya. Nah, Khadijah ini mempunyai bisnis perdagangan yang sangat baik. Dia mempunyai yang namanya kafilah. Ada yang tahu kafilah? Nah, benar sekali ya anak-anak. Kafilah adalah sebuah kafilah dagang ya. Kafilah dagang itu adalah seperti kampung bergerak, terdiri dari hewan yang berjumlah 1.000 sampai 2.500 ekor hewan berat yang itu membawa barang dagangan yang nanti akan dijual ke negeri sebelah. Seperti itu. Nah, tapi di sini Khadijah tidak ikut serta dalam kafilahnya. Dia di sini merekrut agen-agen kafilah terbaik. Jadi dia hanya di dalam rumah, dia merekrut agen-agen terbaik. Kenapa harus terbaik? Karena menjadi seorang yang mengantar kafilah sangatlah beresiko dan juga harus mempunyai jiwa yang besar. Karena untuk mendampingi 1.000 sampai 2.500 hewan besar dibutuhkan pula pasukan atau agen-agen yang sangat banyak. Bahkan pada saat itu sampai 100 sampai 300 orang untuk mendampingi kafilah tersebut. Nah, di sini Khadijah juga sangat teliti memilih kafilah-kafilah terbaiknya. Karena pada saat perjalanan kafilah ini lawan juga dirampok oleh penjahat-penjahat, ya nak. Karena waktu itu di zaman jahiliyah masih banyak perampok yang ingin mencuri barang dagangan dari para kafilah tersebut. Khadijah menuai kesuksesan yang sangat besar dalam bisnis perdagangan tersebut. Dia mempunyai uang yang sangat banyak. Tetapi Khadijah tidak lupa untuk membantu orang-orang miskin, janda, anak-anak yatim, dan orang-orang cacat. Dia selalu membantu dengan tulus orang-orang tersebut. Lalu ada sebuah cerita. Jika ada seorang gadis yang tidak mampu, Khadijah menikahkannya dan memberikan mas kawinnya. Jadi waktu itu di zaman tersebut, kalau ada seorang wanita yang tidak mampu, Khadijah akan menikahkannya dengan seorang laki-laki dan akan membiayai semua biayanya, termasuk mas kawinnya. Dan ada juga kisah keteladanan Khadijah dalam memimpin bisnisnya. Walaupun Khadijah ini adalah pemimpin tertinggi dari perusahaan bisnisnya, dia tetap akan menerima saran-saran dari para agen-agennya. Jadi tidak menjadi orang yang egois dengan kemauannya sendiri, tapi tetap mendengarkan saran dari agen-agen rekrutan Khadijah tersebut.
begitu suksesnya Khadijah sebagai seorang saudagar, sampai-sampai jika di kafilah Quraisy berangkat dari Mekah, bisa dipastikan lebih dari separuhnya adalah harta perdagangan milik Khadijah. Dia seperti mempunyai sentuhan emas. Diibaratkan jika dia menyentuh debu, debu itu akan berubah menjadi emas. Karena itu penduduk Mekah menjulukinya Ratu Quraisy atau Ratu Mekah. Namun solih-solihah, kalau cuma kekayaan yang menjadi ukuran, tentu Allah tidak akan menjadikan Khadijah kelak sebagai istri Rasul. Pasti ada sifat lain yang lebih utama yang membuatnya sepadan dengan Nabi Muhammad. Apa itu? Nah, ini ada sebuah kisah lagi tentang Khadijah, si wanita suci. Khadijah seorang wanita yang suci. Nah, solih-solihah semuanya, Khadijah itu ternyata mempunyai paman yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah adalah salah satu kerabat atau saudara Khadijah yang paling tua. Dia merupakan salah satu orang yang selalu mengikuti ajaran dari Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Waraqah ini juga tidak menyetujui warga masyarakat Mekah waktu itu yang menyembah berhala, dan Waraqah juga tidak meminum minuman keras dan berjudi. Jadi dia sangat menentang orang yang menyembah berhala, meminum minuman keras dan berjudi. Waraqah ini adalah orang yang murah hati terhadap orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan. Nah, apa hubungannya dengan Khadijah? Akan Ustaz jelaskan. Khadijah sangat terpengaruh dengan pemikiran Waraqah bin Naufal. Khadijah juga sangat membenci berhala dan patung-patung sesembahan. Bersama beberapa keluarganya, Khadijah adalah pengikut setia Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jika mendengar ada seorang perempuan akan dikubur hidup-hidup, Waraqah dan Khadijah akan segera pergi menemui sang ayah dan mencegah perbuatannya. Jika kemiskinan merupakan alasan rencana pembunuhan itu, Khadijah dan Waraqah akan membeli anak itu dan membesarkannya seperti anak kandungnya sendiri. Betapa mulia sekali hati Khadijah, ya nak. Kalau ada perempuan Mekah atau anak di Mekah yang ingin dikubur hidup-hidup, maka Khadijah akan membeli anak itu dan akan mengurusnya seperti anaknya sendiri. Ustaz lanjutkan. Seringkali beberapa waktu setelah itu, anak dari si ayah menyesali perbuatannya dan mengambil putrinya kembali. Waraqah dan Khadijah akan memastikan dulu bahwa anak itu akan diasuh dengan benar dan disayangi. Setelah itu barulah dia mengizinkan ke sang ayah untuk membawa anaknya kembali. Jadi anak-anak, betapa mulianya Khadijah sudah membeli anak perempuan tersebut. Tapi jika ada ayahnya yang menyesali perbuatannya, maka oleh Khadijah anak itu akan dipulangkan kembali ke pelukan ayahnya, seperti itu. Budi pekerti Khadijah yang agung, santun, lembut, dan penuh keteladanan ini membuat semua orang menjulukinya Khadijah at-Thahirah atau Khadijah yang suci. Pertama kali dalam sejarah bangsa Arab, seorang wanita dijuluki demikian. Padahal orang Arab pada masa jahiliyah itu sangat mengagungkan laki-laki dan merendahkan perempuan. Sampai sampai Khadijah dapat diberikan julukan yang sangat baik, yaitu Khadijah yang suci. Khadijah wanita yang suci. Padahal waktu itu di Arab itu banyak sekali orang yang menganggap bahwa
orang perempuan itu harus direndahkan dan mengagungkan kaum laki-laki. Nah, itulah sekilas dari Ustadz tentang Sirah Nabawiyah, kisah tentang Khadijah binti Khuwailid. Nah, anak-anakku tersayang, di pekan selanjutnya atau di hari selanjutnya, anak-anak akan mendengarkan bagaimana kisah pertemuan Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kisah dari Khadijah ini kita dapat mengambil hikmah dan mengambil pelajaran yang baik dari kisah tersebut. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ustadz Reza cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.